Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 RBL Fisika akan menjelaskan video yang berjudul Penerapan Prinsip Kerja Motor Listrik DC pada Pompa Air. Nah, tak kenal maka ta'aruf. Oleh karena itu, yuk kenalan dengan kelompok kami, yaitu kelompok 5 RBL Fisika. Perkenalkan, nama saya Lianando, NIM 120340041 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Perkenalkan, nama saya Abri Rahmatullah dengan NIM 120340039 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Perkenalkan, nama saya Leonardo DiCaprio Purba, NIM 120340029 dari Program Studi Teknik Sistem Energi. Perkenalkan, nama saya Salpi Adelia Putri dengan NIM 120130071 dari Program Studi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Deva Angel Saputri, NIM 120340037 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Perkenalkan, nama saya Ayu Soleha dengan NIM 120130069 dari Prodi Teknik Elektro. Motor listrik telah ada sejak tahun 1835. Keberadaan motor DC telah membawa perubahan besar sejak dikenalkan motor induksi. Motor DC telah memunculkan kembali silikon controller rectifier yang digunakan untuk memfasilitasi kontrol kecepatan pada motor. Mesin listrik dapat berfungsi sebagai motor listrik apabila di dalam motor listrik tersebut terjadi proses konversi dari energi listrik menjadi energi mekanik. Motor DC itu sendiri memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan jangkar dan kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Motor DC memiliki manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia industri. Dengan adanya motor DC dapat memudahkan pekerjaan sehingga proses industri dapat berjalan lebih efisien. Gaya Lorentz merupakan gaya yang dapat timbul akibat arus listrik pada suatu medan magnet. Jika ada sebuah konduktor dalam medan magnet yang dialiri dengan arus listrik, maka terjadi suatu gaya pada benda tersebut yang dapat bergerak. Gaya inilah yang disebut gaya Lorentz. Gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik dan arah medan magnet. Arah gaya Lorentz dapat kita ketahui dengan menggunakan konsep kaidah tangan kanan. Motor listrik adalah sebuah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut elektromagnetik. Kutub pada magnet yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan yang tidak akan saling tarik-menarik. Motor listrik menggunakan prinsip gaya Lorentz dengan gulungan kumparan kawat yang ditempatkan pada medan magnet. Motor listrik terdapat jumlah lilitan loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih bervariasi, dan medan magnet dihasilkan dari susunan elektromagnetik yang disebut kumparan. Kemudian dialiri arus listrik sehingga dapat berputar dan menghasilkan gaya Lorentz pada kumparannya. Yang pertama yaitu motor AC. Motor ini menggunakan arus listrik bolak-balik pada waktu tertentu. Motor AC mempunyai dua bagian utama, yaitu stator yang merupakan komponen listrik statis dan rotor yang merupakan komponen yang dapat berputar. Motor AC
juga dilengkapi dengan penggerak frekuensi variabel untuk mengendalikan kecepatannya dan menurunkan konsumsi pada dayanya. Yang kedua adalah motor DC. Motor ini menggunakan arus searah yang memiliki dua terminal dan memerlukan tegangan arus agar dapat bergerak. Motor ini biasanya digunakan untuk perangkat elektronik pada rumah. Motor ini menghasilkan jumlah putaran per menit atau RPM dan dapat dibuat berputar searah jarum jam apabila polaritasnya dibalikan. Nah, untuk penerapannya sangat banyak sekali, tapi kami mengambil pompa air sebagai penerapannya. Motor listrik pada pompa air terdiri dari stator dan juga rotor. Stator merupakan lilitan tembaga yang tidak bergerak. Lilitan tembaga ini, jika dialiri arus listrik, akan menjadi medan magnet. Sedangkan rotor adalah bagian yang berputar. Rotor dapat berputar karena adanya medan magnet yang dihasilkan oleh lilitan kabel tembaga. Prinsip kerja pompa air. Sebuah pompa bekerja dengan cara memindahkan sejumlah volume air melalui ruang suction menuju ke ruang outlet dengan menggunakan impeller, sehingga seluruh ruang udara terisi oleh air dan menimbulkan tekanan fluida untuk ditarik. Cara kerja pompa air. Air yang terdapat dalam ruang impeller akan digerakkan menggunakan sebuah motor. Selama impeller tersebut berputar, air akan terus didorong keluar menuju ke pipa penyaluran atau outlet air. Pada percobaan ini berlaku rumus dari gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gabungan antara gaya elektrik dengan gaya magnetik pada sebuah medan elektromagnetik. Adapun formula dari gaya Lorentz adalah V sama dengan Q E plus V kali B, dengan F adalah gaya, Q adalah muatan listrik, E adalah medan listrik eksternal, V adalah kecepatan, B adalah medan magnet. Oke, baik, di sini merupakan bagian-bagian dari alat kami. Yang pertama ada pompa air yang terbuat dari bekas tutup botol dan sedotan. Yang kedua ada motor listrik yang terbuat dari pipa paralon. Nah, di sini kami menggunakan variasi lilitan sebanyak 60 kali lilitan, dan untuk tutupnya kita menggunakan tutup bekas botol oli. Kemudian di sini kami menggunakan baterai 3,7 volt untuk baterainya. Di sini kami menggunakan kawat tembaga untuk menggulung dari dinamo yang kami buat. Di sini kami menggunakan sebanyak 60 lilitan. Nah, kemudian kita sisakan sedikit untuk kemudian gulung kembali. Untuk gulungan yang kedua jumlahnya sama, yaitu 60 kali lilitan. Dan untuk yang ketiga sama, kami di sini menggunakan pipa PVC sebagai bodi dari dinamo kita. Kemudian ada magnet bulat untuk di dalamnya. Nah, demikian penjelasan dari video kita pada kali ini. Dari video ini kita dapat menyimpulkan bahwa motor listrik merupakan salah satu penerapan dari gaya Lorentz, di mana gaya magnetik yang memiliki arah berbeda sehingga membentuk torsi dan menyebabkan berputar. Dalam percobaannya, kita perlu memperhatikan beberapa hal, di antaranya yaitu jumlah lilitan dan tegangan baterai.
di mana jumlah lilitan harus disesuaikan dengan magnet, karena jika tidak akan menyebabkan sulit berputar. Sedangkan pada tegangan baterai pun perlu diperhatikan, karena tegangan yang rendah akan mengakibatkan putaran kecil, sedangkan tegangan yang terlalu besar akan membuat kot menjadi cepat panas. Nah, demikian ini video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.